Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi kita di kesempatan live trip. Siapa yang tadi pagi ikut ambil peluang baik di gold, signalnya Panglima ya dan dapet TP teman-teman. Ada nggak nih? Wah, langsung saya tembak pertanyaan aja nih. Enggak Wah, ini kayaknya salah satu orang yang ikut menikmati cuannya nih, Bos Enrikus nih kayaknya. Ikut live, ada nggak yang ikut eh, ambil peluangnya dan ikutan TP juga. Sembari saya cek cek sound ya, artinya kalau teman-teman eh, banyak yang reply pertanyaan saya, berarti kan pertanyaan saya ini tersampaikan dengan jelas ke teman-teman semua. Atau ini mungkin sebagian besar mesti masih ini ya, masih absen yang pagi mungkin ya. Oh, Bos Koni Widya ikut ambil peluangnya. Oke, mantap. Tapi by the way, Bos Koni ini ambil yang PP agak telat dikit tapi ikut entry atau ini yang signal dari Panglima Li. Karena naiknya jauh teman-teman sampai 5.000 poin ya kalau kita ukur ya 3999 sampai sampai 405 sekian ya. Oh, yang PP saya pas nggak cek handphone. Yang Pangli saya TP. Mantap. Nggak pasang buy stop. Oh, yang ini ya, yang buy stopnya Pangli itu ya. Oke, oke. Ya, happy cuan. Bos Fritz malah ambil dua-duanya. Mantap kalau gitu cuannya double ya. Karena tadi di grup juga ada yang nge-share. Saya ikut ambil PP agak telat, tapi ya Alhamdulillah ikut ini, ikut TP-nya. Bahkan ada yang masih full juga sampai sekarang. Sebenarnya saya juga ada teman-teman posisi yang saya hold, cuman pamali kalau saya share ini, share profitnya. Nanti kayak tempo kapan itu kan udah bener dapat profitnya, malah balik. Nggak jadi ini, nggak jadi cuan malahan. Lumayan dapat kopi itu bosan tikus tuh. Ya kopi, kopi berapa gelas itu bos? Pagi-pagi udah dapat $75 itu udah dapat berapa gelas itu? Kalau satu kopinya $1, 75 gelas berarti. Ya, mantap. Kita berarti mengawali pagi ini tadi ya dengan suasana, dengan vibes yang sangat positif. Dapat signal dari Pangli, dapat cuannya ya meskipun suasana ini di Kartosuro Solonya agak mendung teman-teman, tapi tetap harus happy ya. Ya, sejuk bener, sejuk ya. Yang biasanya panas, kalau orang sini bilang panas ngentang-ngentang gitu. Saya nggak tahu kenapa yang disebutnya tuh kentang ya. Kenapa nggak kacang gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa harus kentang? Aneh juga kadang-kadang. Oke, siang hari ini kita akan, oh bentar, bentar ini ada kentang kena tanggung. Oh gitu ya, beneran itu ya kena tanggung ya. Karena saya jujur sampai hari ini belum tahu loh kenapa kok nyebutnya itu orang sini atau orang kalau di daerah Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah Jogja itu sebutannya panasnya ngentang-ngentang gitu. Jujur saya nggak tahu itu istilah apa, eh, kalau orang Jawa itu kalau nggak salah tembung bangetake, metaforanya, hiperbolanya. Nah, itu dengan menambahkan ribuan itu kentang, teman-teman. Nah, siang hari ini kita akan lecture lagi bersama dengan Bang Li. Bang Li sudah hadir, sudah siap, cuman ini belum nongol, teman-teman ditunggu aja. Beliau masih prepare nih di belakang saya. Kita akan cari peluang lagi ya di market dan izinkan saya untuk update sekilas sebelum nanti saya oper ke tempatnya Panglima Li. Saya akan share dulu update beberapa instrumen ya yang tadi bagi kita sempat ambil. Yang pertama saya mau mulai dari euro dulu ya. Alasan entry sell-nya sangat sederhana karena kalau kita perhatikan di daily yang major pair tadi pagi saya hanya ambil satu teman-teman ya, yang euro saja.
Nah, yang daily karena ini ya, karena dia cantik ya, tertahan di 618, kemudian bentuk swing high yang baru, oke banget ini, terus kita agresif entry sell di situ, dan sekarang masih running minus, running loss, but it's okay, nggak masalah. Terus tadi di grup saya sampaikan kalau untuk euro ini, saya akan pantau dulu, step pertama yang saya pantau adalah di time frame H1-nya. Ya, by the way, Pangli saya mohon izin untuk review dulu sebentar ya, Pangli ya. Oke, nanti Pangli kalau sudah siap bergabung akan langsung untuk intervensi teman-teman. Kalau ada peluang-peluang ini ya, scalping di goldnya. Nah, saya masih pantau level harga ini teman-teman 1,15700 sekian. Ini adalah level 618 yang mana kalau menurut saya ya kalau harganya ini lanjut naik dan dia melewati level tersebut, level 618 ini, dan masih kuat naik seperti ini ada tanda-tanda memang bisa jadi akan ada pergantian tren. Ya, yang mana tren besarnya ini masih downtrend, tapi diawali di minggu yang lalu. Nah, ini dia mulai bergerak uptrend. Nah, ini yang saya waspadai. Jadi, entry sell-nya tuh nggak salah, karena kita sebenarnya adalah follow bigger time frame-nya di daily. Nah, ini kan kelihatan dia masih turun ya. Tapi kalau memang nanti di time frame kecilnya, kita melihat kok ada tanda-tanda dia masih nggak mau turun, ya udah, nanti kita akan coba intervensi, teman-teman. Bisa cut loss di area ini, 1,15 sekian, atau kalau memang dia tertahan ya, tertahan naik misalkan ya seperti ini, di sini dia mulai tertahan, harga mulai bergerak mendatar dan ada tanda-tanda turun, ya sudah, saya akan hold sesuai trading plan awal ya. Itu update dari saya untuk Euro USD. Kemudian tadi pagi kita eksekusi juga US 100 dan happy running profit. Tadi pagi kita ambil di sini teman-teman. Nah, ini. Target TP saya cukup jauh ya karena saya pakai dua level target TP. Yang pertama di 26.000 sekian sekian sekian, yang kedua sampai ke 27.000. Nah, di area ini. Ya saya pakai Fibonacci. Nah, ini dia. Ya, 27.000 sekian ini target TP saya ya untuk US 100 karena ini bulan November sudah masuk quarter four rally, semoga indeks-indeks saham dan seterusnya ini akan naik ya, naik semua. Apalagi tadi sempat baca juga nih di grup ya, ada yang bilang ini Mercury retrograde bose kalau dicek di tempatnya Pak Gema, oke nggak apa-apa, nggak masalah, silahkan. Itu mungkin metode analisa dengan cara yang lain ya. Yang penting poinnya kalau sama-sama naik ya puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa sama-sama ini ya memanfaatkan momentumnya teman-teman. Termasuk di indeks saham nih, semoga dia bisa naik terus. Itu yang kedua update dari saya untuk US 100, kemudian Euro JPY-nya sudah saya take profit teman-teman, sudah exit. Ternyata kena TP beneran ya. Tadi pagi itu terburu-buru ambil peluangnya. Oh ya ini nggak valid, ini yang lama nih. Kalau di MT5 saya sudah share tadi pagi ya. Ada peluang buy yang sambil di sini, stop loss-nya di sini, kemudian sorry, stop loss-nya lebih pendek karena H1 kemarin tuh. Nah, stop loss-nya di sini, terus ya betul di area ini, kemudian target TP-nya tuh 1 banding 1 kemarin singkat saya. Nah, ternyata harga lanjut naik, teman-teman. Ya, kena TP-nya. Ya udah nggak apa-apa. Berarti dia kemungkinan masih bisa lanjut menguat cukup cukup lumayan. Next, setelah dari Euro JPY, update dari Bitcoin. Nah, ini si kripto yang paling tua ya, setahu saya BTC ini masih melanjutkan momentum uptrend-nya. Ini ada area pertama yang saya tandai kemungkinan akan ditembus kalau lihat price action seperti ini, teman-teman. Yang kemarin weekend sempat ambil peluang buy, yang update obrolan di grup ya happy cuan ya, happy cuan. Mungkin sebagian sudah exit ya sebagian ya. Yang belum jangan FOMO ya, yang belum jangan FOMO. Sabar dulu, sabar dulu. Tadi pagi saya juga udah ini ya, share pandangan saya untuk kripto atau BTC. Sekalipun saya menilai ini ada kemungkinan turun jauh, tapi bulan November ini tetap ada potensi ditutup dengan kondisi surplus atau profit, bukan profit, positif maksud saya ya. Jadi kalau opennya di area ini, di atas ini ya, 1 November nih, 110 ya ada kemungkinan dia ditutup di atas 110. Tetap ada kemungkinan itu teman-teman. Ya, sekalipun kita tetap harus waspada. Ya, waspadanya adalah kalau dia gagal lewat ini area babu yang kedua ya di 108 109, ada kemungkinan dia bakalan
balik turun lagi. Ya, itu pandangan saya. Tapi saat ini BTC ini masih strong uptrend nih kalau lihat tren hariannya, teman-teman. Saya belum makan entry dulu, saya masih wait and see dulu. Sabar-sabar dulu aja. Nah, itu update dari saya, teman-teman. Untuk peluang-peluang yang tadi pagi kita ambil, dan juga mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat ambil dan baru di take profit hari ini, pagi tadi. Selebihnya saya coba baca ini dulu ya, baca chat dari teman-teman, dan kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Bang Aje, GS 40 days, apa itu? Oh, government shutdown, ya. Betul, sudah masuk ke hari 40. Tadi pagi pun saya sudah sampaikan ya, dan ini masih belum tahu kapan kapan akan selesai di diskusi tadi di ruang diskusi NS Street Community. Saya kirim ini ya omongan atau ucapannya Trump, Maman Trump. Dia kembali ingin mengkonfrontasi rupanya. Jadi seolah-olah ingin menyalahkan oposisi dalam hal ini berarti Demokrat ya untuk mempertahankan apa tuh Biden's aid atau stimulus paketnya Biden yang lama. Ya itulah style style komunikasi dan negosiasinya Trump seperti itu, teman-teman. Kita nggak tahu sampai kapan ini akan naik. Tapi sebenarnya berita berita bagusnya ketika GS atau government shutdown ini nggak segera selesai, ya ini goldnya ini bisa bisa lanjut naik. Dan yang menarik kalau yang saya lihat ya secara chartis ya teman-teman ya, ini sudah dibahas juga kemarin sama Panglima, beliau memberikan batasan ini sideways. Nah ini dia sudah mulai kelihatan breakout dari ini dari high sideways-nya ini. Ya singkat kata, kalau saya lihat ini ada kemungkinan dia naik. Target pertama kalau saya coba hubungkan pergerakan goldnya ya, ini kalau saya pribadi lihatnya seperti ini. Jadi ada kemungkinan dia ke sini dulu karena cukup rapi juga kebetulan ya ini. Nah dia bisa ke sini dulu. Ini mungkin area 4100 ya atau level psikologi goldnya bisa sampai situ. Nah, sebelum sebenarnya kita update lagi apakah mungkin kalau dia naik lebih tinggi lagi sampai ke bulan. Nah, teman-teman kalau membahaskan kayak gitu ya, to the moon gitu untuk goldnya. Ya happy happy ini makin makin profit kalau ada yang masih hold TP-nya atau hold apa transaksinya, teman-teman. Kalau daily tadi ada yang tanya ya, apakah double bottom ya bisa dibilang seperti itu. Meskipun double bottomnya ini nggak terlalu bagus menurut saya. Jadi dia turun, ini bisa dianggap ini ya satu tarikan. Tapi kalau mau dianggap ini sempat koreksi dulu di sini juga bisa, karena memang ada koreksi ya, baru turun. Nah koreksi ini yang menurut saya nggak terlalu bagus untuk kondisi double bottomnya, teman-teman. Dan untuk low-nya ini juga dia nggak ada di level yang sama. Jadi yang low yang kanannya lebih tinggi posisinya. Jadi kurang begitu oke kalau disebut double bottom. Tapi it's okay lah, it's okay ya. Nggak masalah, saya nggak memperdebatkan masalah penyebutan nama polanya, teman-teman. Poinnya secara market structure, ini ada high ditembus, ini ada kemungkinan dia naik, udah gitu aja. Oke, oke. Ya, jadi eh, nanti mungkin beberapa waktu depan bisa bisa ini ya kalau peluang buy, cari peluang buy semoga bisa lebih gede probability dapat profitnya, teman-teman. Oke, next saya izin baca chat dulu ya. Tadi saya bahas karena korelasinya dengan government shutdown. Jadi kalau nggak segera selesai, ini banyak orang, banyak institusi besar dan seterusnya was-was, khawatir kan? Ya, apa yang dicari? Lagi-lagi aset lindung nilai, yaitu emas. Nah, makanya ini mas-masan yang satu ini, si Maha Mulia, nah, dia dia ada impuls kenceng ini minggu ini naik tebel ini ya. Begitu teman-teman. Terus next, saya ambil peluang Panglima dan Pendekar Lilin dari Bos Maria Agustin. Mantap, happy cuan. Biasanya saya PP pasang atas bawah. Tadi pagi lupa set yang atas. Tapi tadi pagi memang nggak ada yang atas sih bos ya. Karena mestinya ini saya sampaikan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung siang ini. Tadi pagi ke skip, nggak sempat maksudnya ya, nggak sempat ikut. Tadi pagi itu pas saya live dari teman-teman, harganya loncat ya. Jadi dari bawah sini langsung ke atas ini. Bener-bener saya belum sempat ambil. Jadi ya udah saya pada akhirnya merekomendasikan pasang buy limit aja di sini. Nah, karena memang saya sudah sering pakai ya, udah pakai cukup lama dan biasa udah ketinggalan lebih dari 500 poin. Saya nggak akan FOMO untuk ngejar ya daripada nanti kena terus harga turun gitu ya, dapat harganya lebih jelek ya, selisih 500 poin. Lumayan buat saya.
Terutama teman-teman yang mungkin pakai lotnya nggak cuma 0,01 ya bisa 0,02, 0,03 dan seterusnya. Ya ini akan lumayan terasa teman-teman. Tapi case tadi pagi ternyata dia langsung terbang ini, langsung naik, bahkan melewati TP masih lanjut naik lagi sampai ke resisten ketiga. Dan ini baru ada tahanan di situ, tertahan di situ. Ya, jadi case pagi ini memang sebenarnya nggak ada buy stop, Bos Koni. Jadi cuma buy limit dan sudah dihapus karena harga sudah kena TP. Nah, nextnya Excel USD ada yang tanya, ya ini sudah saya bahas sekilas, nanti kita bahas lagi teman-teman, sembari cari peluang bersama dengan Pangli. Terus next dari Bos Lukas, Ungaran cerah. Apakah Solo cerah? Solo ini ya sejuk-sejuk ya, sejuk dengan kondisi matahari yang malu-malu untuk bersinar teman-teman. Ketutupan ini awan. Wah, sambil foto ini rupanya Bos Lukas ini foto kirim foto kondisi di PT ya. Mantap. Ini apa itu? Itu pegunungan apa? Pegunungan ini, Gunung Ungaran atau apa itu Bos? Next, untuk pivot XAU pagi target TP sudah tembus bosnya. Apakah ada analisa baru untuk pivot? Pivot besok lagi ya. Kalau hari udah TP besok lagi. Hari ini PP berarti udah nggak valid kalau mau re-entry ya. Gitu. Simple sekali, sangat sangat slow kalau teman-teman pakai PP. Pagi masih 40, sekarang udah tembus 40 50. Iya, ini goldnya langsung ngegas nih bos ya teman-teman. Ya, masih ngegas. Euro USD gimana, Prof? Sudah saya review tadi. Saya masih hold sesuai transaksi dan saya mengamati level ini ya, level 1,15,7 sekian-sekian. Terus GU gimana, Prof? Oke, kita tengok dulu GU. Singkat aja ya, kita tengok dulu. GU, ya kalau kita lihat tren hariannya dia masih naik, teman-teman. Ya, struktur market structure masih sangat kelihatan ya, dia bentuk higher high, higher low kayak gini ini masih uptrend. Tapi kalau kita mengacu ke higher time frame alias buka time frame 4 jam daily ini kita bisa menilai sebetulnya dia dalam kondisi downtrend. Jadi naiknya ini bisa dibilang hanya untuk gerakan koreksi saja. Sampai mana koreksinya? Ya, ini sebenarnya ada garis hitam ini sebagai support come resisten ya, referensi cukup bagus. Tapi jadi tembus mungkin akan ngejar ke level 50 Fibonacci ya. Kita coba tarik ya. Fibonacci. Nah, seperti ini. Oh, 382 dulu. 382 ini belum kena, teman-teman. Jadi, ini bisa jadi target pertama. Kemudian target kenaikan kedua di sini. Dua level dulu aja. Ya, saya akan tandai dengan tanda garis putus-putus dulu untuk ini ya, membedakan. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk GU. Jadi, kalau mau entry di GU, karena tren hariannya masih naik, bisa tetap entry cari pulang baik, kecuali nanti di sini dia bentuk suatu pertanda atau pola. Contoh misalkan dia turun, kemudian naiknya nggak cukup kuat ya. Nah, ini bentuk suatu pola, pola yang teman-teman biasa sebut juga nih kalau live trade. Ya, pola yang terlarang untuk dimakan ini. Ya, nanti kalau dia bentuk kayak gini, terus dia breakout supportnya, ini malah jadi tanda atau informasi bagus untuk nge-sell. Bukannya ada posisi buy ya? Oh, bentar, ini yang mana? Sorry, sorry. Langsung loncat chat saya. Yang tanya GU dari Bos Fritz untuk buy, saya belum belum entry buy sih, saya masih wait and see. Untuk GU ya. Tadi ada entry tapi sell di Euro USD. Kalau untuk GU belum. Dan untuk major pair kalau saya pribadi biasanya ya, nggak maksudnya biasanya saya entry-nya satu arah, terutama untuk tiga serangkai GU, AU dan EU ya biasanya seperti itu meskipun ada beberapa case ya kalau memang faktanya yang satu nge-buy satu nge-sell ya why not gitu loh. Oke, GU seperti itu ya. Sudah clear. Next kemudian apakah gold sekarang akan turun? Goldnya ini masih naik ini masih serius di time kecil kayaknya. Nanti sama Pangli coba di review lagi temennya. Ini di M5, M1 tuh dia masih kayak gini pergerakannya. Nah, saya kira Pangli juga masih menunggu ini kalau kayak gini. Betul ya Pangli ya? Untuk goldnya masih wait and see dulu ya. Ya, ya wait and see dulu teman-teman. Izin terawang CHF JPY Prof. Oke, siap, siap. Terawang sih. Terawang gimana? Di terawang gini. Atau pakai apa? Pakai kain ini. Terawang. Kayak nerawang hasil ronsen ya. Harus di bawah sinar. Oke, oke, siap, siap. CHF JPY. JPY itu terakhir nanti yang kena SL apa ya? Oh, Euro CHF.
bukan juru juru JPY ya, juru CHF. CHF JPY. Oke, kita lihat dulu. Wah, ini masih kelihatan naik nih di hariannya ya, di kondisi hariannya dia masih naik. Wah, ternyata ini coret-coret kita, teman-teman. Ya, kalau ada yang masih ingat, minggu yang lalu kita sempat bikin gambar ini. Tuh, perhatikan. Ini cukup cakep ya. Ini referensi, referensi, mantul. Ya, ini sempat breakout ya. Terus sampai sini dia mantul lagi. Ini singkat cerita sih, kalau kayak gini nih, ada kemungkinan dia naik. Ada kemungkinan seperti itu ya, CHFDPY. Coba kita ukur dulu ya. Ini di daily soalnya. Jadi mungkin jaraknya bisa lebih dari 300 poin kalau kita mau entry ngikut apa tren yang sekarang masih berlangsung. Oke, coba kita ukur kalau entry sekarang dengan batasan resikonya di low yang ini 2150 poin ya dengan target TP kalau kita pakai Fibo nah, bisa ke sini atau TP satunya di sini dulu aja ini satu tapi nggak nyampe 1 banding 1 ya. Ya nanggung sih, memang agak ini tipis. Ya mungkin seperti ini trading plan yang saya siapkan ya. Kecuali bentar, kita cek di time frame kecilnya dulu ya. Hmm, oh ini juga ada ini kayaknya teman-teman lihat ini juga kayak ini nih. Cuman tadi pagi kenapa nggak ini ya, nggak minta review ya. Tadi pagi oh tetap nggak bisa sih. Ini karena munculnya kemarin Jumat ternyata teman-teman Jumat jam 9 malam ya 9 malam jam 1 malam ini. Ini ada pergerakan yang cukup menarik dipantau memang dia turun, naik, turun, bentuk low yang lebih tinggi dibanding low sebelumnya, naik breakout seperti ini. Nah, ini ada pola yang familiar. Teman-teman gampang banget nyebutnya nih kalau pola-pola kayak gini nih udah paling familiar ya, double bottom. Nah, setelah dia breakout kayak gini, dia naik dan ini ada kemungkinan naik. Tapi kalau mau baru entry sekarang, ya ini jarak stop lossnya ini yang coba diperhatikan, dipertimbangkan selama siap ya it's okay. 1.800 poin kalau dikonversi ke dolar mungkin sekitar 16 sampai 17 dolar ya. Nah, karena ini crossfire teman-teman. Teman-teman kalau mata uangnya itu pakai USD ya nggak agak beda ya. Jadi nominalnya 0,01 gitu ya, misalkan nggak 18 dolar tapi lebih kecil sekitar ya mungkin prediksi saya sekitar 16 sampai 17 dolar. Ya ini menarik sih, menarik. Saya pun juga tertarik teman-teman untuk entry. Nah, kita kita ambil peluangnya aja ya, karena ini ada peluang bagus nih. Ini masih awal mula kenaikan kalau kita perhatikan di daily. Ya, saya akan entry karena jaraknya cukup jauh ya, supaya nggak overload dan overtrade. Saya batasi yang lotnya kecil aja nggak apa-apa. Saya pindah ke MT5 dulu teman-teman. Wait a moment. Tunggu sebentar. CHF JPY. Sudah ada belum ya? CHF JPY mana nih? Oh, belum ada rupanya. Oke, saya summon dulu. CHF JPY. Nah, kayak begini nih harusnya tadi pagi teman-teman reminder saya ini. Atau mungkin yang request ini tadi pagi memang belum sempat ikut ya. Ya, berarti besok pagi deh ikutan ini reaktif pagi. Bantu saya reminder barangkali kayak gini nih yang apa ya enaknya tuh sering ingetin teman-teman. Nah, ini ya. Oh, ada gap juga nih. Sempat ada gap tadi pagi open marketnya ya. Oke, saya entry tipis-tipis saja, nggak masalah. Stop loss-nya di sini ya sekitar oh malah nggak nyampe 16 teman cuman berapa nih 11 10 dolar ya. Nah ini target TP-nya di hack yang ini ya ini hampir 1 banding 1 ya ini masih oke kalau mau teman-teman follow. Nah acuannya low yang terakhir aja ya ini acuannya hack yang terakhirnya. Habis ini saya izin untuk share apa namanya signal dulu ya teman-teman ya. Thank you banget nih yang sudah bantu saya untuk update di Crossfire. Nah, oke, seperti ini. Oh iya, ini musiknya belum saya puter ya. Bentar-bentar. Saya puter dulu, teman-teman. Sembari menunggu. Suara sudah masuk?
Mestinya sudah ya. Nah, sudah kelihatan ya. Sudah kedengeran ya suaranya ya. Call break. Yang mana nih, Bos? Bos Rosid. Ini masih bahas di pair ini soalnya pair forex dulu nih. Belum ke gold. Goldnya nunggu Panglima. Saya izin share ini dulu ya ke channel dulu teman. Ini by PHF GPY. SL di 189, 327, TP di 192,658. Oke, sudah saya akan kirim juga di VIP. Kemudian saya akan kirimkan juga di ini ya, di Zoom, chat Zoom-nya. Alright, meluncur, sudah terkirim. Nah, saya izin baca chat lagi ya, karena ini mungkin ada yang request yang lain juga. PP itu apa, Prof? Anak baru bertanya. Oh, oke. PP itu apa, teman-teman? Boleh bantu nggak, teman-teman? Apa itu PP? PP itu kalau pergi ke ini ya, misalnya saya dari langsung di Jepang 5. Pergi pulang atau pulang pergi. Ya, pergi dulu baru pulang ya. Yang benar yang mana? Pergi pulang atau pulang pergi, teman-teman? Baru pulang terus pergi lagi. Ya, jadi PP itu adalah sistem trading ya dengan protokol yang sudah baku yang diisi oleh tim S. Singkatan dari pivot point. Jadi indikatornya kayak gini nih, ini pivot point. Ya. Nah, kalau belum pakai, belum dipelajari, bisa bisa teman-teman ini pelajari dulu. Ya, ada di Pro Channel materi-materinya. Oke, ya PP itu semoga menjawab. Terus US 100 Prof, bisa entry sell. Bang Aji menjawab nih, thank you udah bantu. Bukannya ada posisi buy? Iya betul, ada posisi buy. Ini nih saya perlihatkan nih, masih running. Masih running. US 100, US 100 mana US 100? US 100. Mana nih US 100 saya? Tuh, kok hilang? Bentar-bentar, kayaknya nggak di sini. Di sini kayaknya. Nah, oh nggak ada. Bentar teman-teman, harus ada. Harusnya ada maksud saya. Harus Bukan harus ada, harusnya ada maksudnya. Ah, ini ketemu nih, US 100 nih. Nih, sudah running profit, sudah running profit. Tipis-tipis ya, baru $4 ya. Ini kalau naik terus ya $28. Naik lagi sampai TP2 saya. Oh, berapa ini? $50. Oh, lumayan ya, trading santai dapat $50, $60 ya. Ya ini sudah running profit. Semoga naik terus. Ya, jadi kalau nge-sell ntar dulu ya, ntar dulu. Thank you sudah dibantu jawab, Bos. Oke, ini Panglima sudah on ini ya, sudah ready teman-teman. Jadi saya akan punya Panglima. Hai teman-teman, sudah itu. Halo, selamat siang. Tadi Prof Rek mau ngomong apa terakhir ya, malah kepotong nih. Berhasil naik jauh, teman-teman. Ya, tadi pagi lumayan ya, sharing-sharingnya menghasilkan. Jadi rezeki kita tidak dipatok ayam karena kita bangun pagi-pagi. Padahal saya bangun pagi-paginya itu karena antara anak sekolah, tapi tetap rezekinya tidak dipatok ayam. Dapat momen ya, dapat momen bisa entry buy. Dan sekarang saya mau entry buy lagi. Ini baru mau entry buy lagi udah. Naik duluan. Iya, saya mau entry buy lagi. Cuman
SL-nya saya akan jaga di sini. Jadi sesuaikan aja. Saya mau full margin. Jadi SL-nya mungkin ya ini agak agak jauh ya. Jadi saya akan tambah lotnya berkala. Wah, wah. Wow, naiknya kenceng banget. Mau kemana dia? Ini masih kuat naik sih. Apa gerangan ini Kalau kencang? nih, Uh, kencangnya. uh. Boom, Sip. boom, Uh. boom, 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 pow. Saya baru mau Baru ini. open. Iya, baru saya minta share screen ini. Udah naik duluan. TP berapa bosnya? Nah, ini. Tunggu, 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 tunggu. Pangli mah gacor teman-teman. Gacor parah nih Pangli nih. Tunggu, tunggu. Saya baru baru bilang mau buy. SL-nya di 4050 ya. 4050. Belum sempat tambah muatan, udah duluan dia. Kabur duluan dia. Nggak mau ditambahin posisi. Hmm. Tadi itu saya maunya buy ketika breakout ini. Cuman pas breakout kok langsung ini dia, langsung terbang. Terbang tinggi. Melambung jauh terbang tinggi. Hmm, untuk TP kita pakai ya. TP di enam Tunggu. ribu. Kenapa? TP di 6.000. Mulai buang. Kat- Kata Prof TP-nya mau dibuat di 6.000 teman-teman. Ini antara nggak bener ini Prof ini. Antara cukup percaya diri atau terbawa emosi ini bedanya tipis banget nih. Iya, ini sebenarnya hmm, oke, sementara kita hold sampai 6.000. Kita hold sampai 6.000 sambil kita pantau. Prof, mau ngehold sampai 6.000. Mau di hold sampai 6.000 dan TP-nya siang ini mintanya. Pokoknya siang ini kan agresif nih. Nah, pokoknya TP 6.000. Ya teman-teman ya. Oke, mau TP di mana? Mau TP di mana ya ini ya? Kita pasang agak jauh dulu. TP saya di 6.000. 6.000, 6.000. Hmm, hmm, hmm. Oke, saya sudah dapat gambaran saya mau ngapain. Jadi TP-nya di sini. Saya akan hold siang ini sambil dipantau aja. Jadi TP cukup jauh ya. Nanti di setelah masuk 4063 itu bisa
di SL Plus untuk meminimalisir resiko bisa di SL Plus atau teman-teman mau pertimbangan TP itu bisa setelah ke 4063,40 ya paling nggak masuk masuk area ini. Atau kalau mau hold di hold dulu ya ya ini SL-nya bisa taruh 4050 sambil dipantau sambil di hold bisa next targetnya itu ke 4068 sampai 4083. 4083. Nggak usah muluk-muluk ke 6.000 siang inilah. 4083 dulu aja. Saya bukannya nggak percaya, tapi ya harus realistis teman-teman. Pakai TP Ichimoku aja udah mantep. Ichimoku ada ini juga ya. Oke, udah dicek sekalian Bang. Ya, ini udah dibantu tim info. Ichimoku ya, Ichimoku ada peluang. Peluang buy H4. Ya, Ichimoku juga ada peluang. TP-nya di 4178. Nah, itu bisa itu. Ya, intinya kita lihat siang inilah. Saya akan fokus di sini dulu. Kalau ada peluang, yang saya lakukan nanti akan tambah posisi aja. Nah, ini kalau kalau breakout ini saya tambah lagi aja. Nah, tambah pelan-pelan aja, all in untuk semesta, teman-teman. Yang tadi masih hold, yang tadi pagi yang saya entry itu saya sudah TP. Saya sudah TP $600, Pak ya. Jadi happy cuan teman-teman yang ikut itu ya bekal bekal $100, TP 600. Ya begitulah sehari-hari kita sombong amat. Ya tapi eh ya kita puji syukur ya karena tiap pagi kemarin-kemarin tuh berapa hari terakhir ini tiap pagi kita ada share peluang di XAU itu TP. TP-nya bisa panjang, TP dan panjang gitu loh. Nggak cuma TP dan dia dapatnya panjang. Ya bisa jadi karena memang memang agresifnya di pagi-pagi hari nih. Coba cek ya. Ini kan pagi harinya kayak gini. Pagi harinya kemarin tuh gini, nih. Dia trending gitu loh. Pagi harinya kemarin ini drop. Jadi memang memang ya mungkin pas dapat momen ini pagi harinya naik. Jadi pas pas momen-momen trending bagus memang gitu loh. Itu. Ya kita banyak-banyak bersyukur aja teman-teman. Saya yang tadi pagi tapi saya udah TP ya. Saya udah TP. Terus ini entry lagi. Tambah, tambah terus. Target ke 6.000 kan. Ini masih 2.000 2.000 lagi selisih harganya. Ini baru 4.000, berarti masih kuat naik ini. Buy terus aja. Target 10.000. Kalau target 10.000, udah ini ngebuy sambil tutup mata aja nih. Kemarin ada yang ide uninstall MetaTrader mungkin bisa bisa dilakukan itu. Saya di di akun lain yang tadi pagi 100 TP 600 ya. Kelihatan nggak? Nah, itu lagi. Entry lagi dong. Entry lagi. Tadi 100 running profit 600 kan. Saya TP lagi itu udah 1.000. 1.000 ini udah running $300. Entry-nya dengan 0,45. 0,45 lot. Ini Uh, Peh. Prof nggak percaya, Prof. Dikira saya gay-gay. Ini kan bisa dilihat nih. Salah lot, salah Gimana lot. nggak? Iya, salah lot ini. 3 kali pencet salah lot. Running profit nih, Nggak yang kelihatan ya? ikutan. Nggak kelihatan ya? Iya, Nih, Wah, lotnya. ini, Nah. ini. Ini, ini, Buy. mancing, mancing. Buy panjang, teman-teman. Ya ini sesuaikan modal. Makanya sesuaikan modal.
Nah, kalau udah dari 100 jadi 1000 ya lotnya bisa bisa tambah besar. Tapi kalau sistemnya one shoot one kill, satu peluang sekali tembak full margin gini ya harus tetap dijaga teman-teman. Kita tambah lot pelan-pelan aja. Paling nggak masuk 40 40 63 40 lah. Berani nambah muatan lagi bos deh. Nah, ini SL-nya SO-nya udah pendek banget ini. Bentar, tuh ya SO saya di sini nih. Udah di level ini. Udah di level entry awal ini, di area-area level entry awal. Tunggu dulu. Kalau beraninya sih berani, cuman kan kalau koreksi turun kan kena SO duluan kan eman, sayang gitu. Eman-eman atau sayang ya. Sayang, sayang. Disayang-sayang. Kalau kalau enggak ya ini. Ini ini udah saya biasanya gameplaynya seperti ini, teman-teman. Nanti eh ini kan saya SL plus SL plus saya pasang SL plus semua nih. Ini saya pasang SL plus semua ya, termasuk yang atas-atas. Bentar lagi juga masuk TP pertamanya. Ini nanti kalau kalau ini saya tambah muatan lagi. Jadi level SL-nya saya buat makin level SO saya di sini. Level SO saya buat makin dekat ke area entry. Dengan plan nanti kalau naik ya dia seperti ini kita panen ya. Kalau turun yang SL plus ini kan kena SL plus. Nah, nanti saya tambah muatan lagi. Begitu ada koreksi tambah lagi. Jadi SO-nya bisa tetap kejaga, lotnya nggak terlalu berat ketika ketarik ke bawah. Nah, ya kan? Udah jauh naiknya. Uh, Uh. Nggak ada tombol sel nih, nggak ada tombol sel nih teman. udah ada, ya. Jangan Gas, jangan gas. tombol sel dulu. Selnya Eh, hilang tombolnya. buang jauh-jauh tombol sel. Hapus, hapus, hapus. Hapus hapus MetaTrader-nya nah. Bukan tombol selnya dia, MetaTrader-nya hapus. Lumayan pagi ini teman-teman. Ya, kemarin-kemarin profitnya nggak begitu minggu lalu, profitnya nggak begitu kenceng. Ya, hari ini lumayan. Ya harus sabar, kondisi harga belum trending harus sabar. Begitu trending ya hajar gitu. Tapi sabar dan ajar ya kan. Sabar dan hajar, ya itu metode serangnya gitu. Sabar. Ya profit kemarin-kemarin sempat sempat yang terakhir recovery ya, saya masih hold malah kena loss itu. Ya profit sehari 500 cuman jadi 500 1 juta gitu. Disyukuri. Hmm. Iya ini area ini masuk masuk target bagus untuk TP ya. Target bagus. Yang mau TP duluan ya silakan. Hmm, hmm, hmm. Oke, 500 OTW 200%. Wah, mukanya cerah semua itu. Iya ini. Siang ini mukanya cerah semua. Tidak secerah Kan cuaca Jogja. Pak, kalau cuaca mah di sini nggak cerah teman-teman, mendung. Cerah secerah cuaca Bali bos deh. Oh, Bali cerah ya, panas. Cerah panas. Bali, saya pengen ke Bali lagi loh. Gas, 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 Kapan ya? gas. Yes ya, kapan ya? Mungkin tahun depan awal-awal mungkin ya. Kita cari waktu, kita ke Bali lagi. Cuman liburan teman-teman. Liburan sama saya tuh kalau ke Bali tuh ya sebenarnya pengen juga ketemu sama teman-teman sharing-sharing. Ya meluangkan waktu misalkan ke Bali 3 hari apa seminggu ya 1 2 harinya untuk sharing-sharing. Tapi kalau sudah ngajak anak istri, wah udah mau diajak makan bareng aja udah nggak sempet dah itu. Karena udah keliling ya, keliling.
Tambah lagi. Tiap hari saya Bali, Bang Li. Kenapa? Tiap tiap hari saya Bali. Bali, Bali Oma. Bali Oma. Bali Oma. Itu kalau Bali itu saya tiap malam juga Bali. Bali Oma. Ken, kena, kena sama Kenal. kenal ya. Kadang-kadang tuh saya terlalu presisi membaca komentarnya teman-teman. Jadi saya jadi salah paham. Harus harus mengikuti typonya berarti. Kenal sama Mahendra ya, cuman tahu kalau kenal sih enggak. Raider Bali. Ya, saya seminggu sekali ke Bali. Nah ini kalau ini kayaknya serius beneran kalau urusan pekerjaan ya. Kalau tadi kalau bosanku sama saya tiap malam ke Bali itu Bali Omah. Bali Omah itu maksudnya pulang ke rumah teman-teman. Yang di Bali ya bener bos. Bos Koni memang dari Bali ya bener tiap hari ke Bali. Kangen 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 Bali teman-teman. Hmm, saya nggak tahu kan kan tahun kemarin tuh mungkin 2 kali ya, ke Bali sama sama keluarga tapi ya, nggak tahu yang kedua ini kok rasanya membekas pingin ke sana lagi nggak tahu kenapa. Malah yang Nah, sebelumnya itu kayak oh ya udah maksudnya kayak ya biasa kita liburan ke Bali gitu. Maksudnya tidak ada feel something gitu. Cuman yang terakhir pas pas habis tabletop ke Bali kan, terus balik Solo lagi, terus saya ke Bali lagi liburan sama keluarga itu yang kok feel-nya rasanya ya ini begitu balik Solo pingin ke Bali lagi rasanya. Yang kedua wah, kan ke kampung bos ya. Ya sebenarnya nggak sempat ke kampung saya itu. Itu sempat sempat keliling juga, keliling nurutin istri aja. Kalau saya kan udah tahu nih Bali kayak gimana. Nah itu pas yang kedua itu nurutin istri aja, ya melukat ya ini ikut-ikut, termasuk Healing, agak healing, healing, pelosok-pelosok ya. healingnya Bali. Ya healing lah healing, betul. tak kira. Logatnya masih bisa. Nggak cuman logatnya, saya bahasa Bali kalau ada lawan Ngerti bicaranya bos ya bisa. bahasa Bali Ngerti, soalnya. ngerti, ngerti. Masih inget saya. Tapi kalau jujur ya, kalau nggak ada lawan bicaranya, tidak ada triggernya nih, kesusahan saya kalau suruh ngomong sendiri itu bahasa Bali Eh, udah agak lupa. Monolog Bang Li, ad- monolog. Nah, monolog nggak bisa saya. Monolog Bali. ada dari Bali kah di sini? Gas, gas, gas. Banyak itu bos ini dari Bali. Wih, Bos bos Putu Edi itu dari Bali. Ikut tabletop juga loh. Bos Putu Edi kan kemarin Beda sesi kan? beda sesi tapi beda sesi. ya sama-sama ikut tabletop Bali kan. Tapi beda sesi. Udah lama di Solo, jadi logat Solo. Ya logatnya mungkin logat Solo ya. Mulai mulai berubah. Tapi begitu saya ke Solo, saya baru bisa membedakan T sama T. T, T sama T. Ternyata itu ini posisi lidah yang membuat kita bilang T sama T. Saya awalnya itu bingung, gimana caranya kok T, T beda teman-teman. Ternyata kalau lidahnya kita bawa ke depan, T itu nyebutnya jadi T. Tapi kalau orang Bali, termasuk logat saya dulu itu Tuh, lidahnya Tuh, T, tuh, ya, tuh. lidahnya ke belakang. Baru tahu saya. pete, pete. Nah, nah, janganlah, jangan. Agak Pete, Kasar. kasar pete, itu, ya, pete. agak kasar Pete, itu. pete. Pete kan pete. Nah, pete itu kalau di Bali agak kasar. Agak kasar. Iya, janganlah. Peteti. Jangan, jangan diterusin. Kartu kuning. Ini juga nggak bener nih. Gatel sama. Kalau ini bukan bukan T-nya yang bermasalah, E-nya yang bermasalah ini. Tempatnya Bang Aja ini bukan T-nya yang bermasalah, E-nya yang bermasalah. Oh, berarti kayak aksara Jawa ya. E sama E gitu ya. Nah, itu Ya, hampir mirip bos ya. betul. Saya saya lahir besar di Bali, teman-teman. Karangasem. Karangasem, Amlapura, Candidase. Karangasem bos ya. Kalau kalau ada yang tahu Candidase, jadi pelosok dulu. Kalau tanya Balinya mana, termasuk termasuk agak pelosok.
di kampung kecil karena Candi Dase itu kayak kayak ibaratnya pinggiran lah, bukan yang kan kotanya itu kan antara Kelungkung dan Karangasem. Candi Dase itu kayak tengah-tengahnya gitu loh, agak-agak pinggir. Hmm. Aku perbedaannya tulisan pete aja pete. Betul, betul aja Profrek, betul. profrek, profrek, profrek. Profrek, profrek, Weh. profrek. Nggak bener ini. Jangan kalau nama orang jangan dirubah. Beda cerita itu. Aku penasaran sebenarnya reknya itu dari mana itu loh? Udah, nggak usah diceritakan, bos. Udah. Mekeber profitnya mekeber mekeber. Salah pencet. Mau baik. Malah ngesel. Makanya hilangin tombol sel. Salah pencet teman-teman. Hilangin tombol sel. Astagfirullah. Hilangin tombol. Ini malah ngesel saya. Ya bener tadi yang Hilangin tombol sel. ngeselnya. Mau ngebay lagi malah ngesel. Oke, silakan open mic, Bang Li. Ya ini salah pencet teman-teman gara-gara gatel tadi. Genit, genit, Wah, genit. ini nggak bener mau ngebay Genit. malah ngesel. Nah, genit. Ya, Kena ayo 1 pengaruh juta profrek ini. profrek. 1 juta ya. Ya 1,2 lah biar 200% kita TP siang ini. Iya, satu Baru setengah lah. 35 bos. Baru 35. Iya, Apanya nih 35 ini maksudnya? USD. Oh, ya beda-beda ya tergantung teman-teman kan entry-nya berapa nih. Nah, saya dari ya kemarin kan sisa kemarin sekitar 100-an terus saya kasih siang ini 500. Seperti biasa 500 saja. 30 USD lebih tepatnya karena wallet saya USD ya. Saya transfernya itu per 30 USD. Kadang dapatnya 490-an, 500 lebih dikit gitu. Tergantung nilai USD IDR-nya. Oh, Nah, di ini tadi walletnya ya berarti ya Bang Lia. iya, di wallet saya kan USD kan. Saya transfer ke akun ini tuh saya convert 30 USD. Oh, Masuknya harus tuh ya convert lima dulu. ratus ribu. Macam-macam 500 ribu, 500 sekian gitu. Kadang sempat 400 sekian. Nah, ini. Nah, jadi hari ini 500 running 1 juta. Lumayan dulu. Lumayan teman-teman. Lumayan tuh walletnya penuh wallet. Ya kalau wallet beda urusan lah. Jangan tanya lah. Beda beda cerita teman-teman. Kita maksimalkan di akun trading ini siang ini. Ayo ini malah tertahan. Iya tuh lagi profrek ini. Hilangnya Profrek. dong. Profreknya kayak kepiye. Coba profrek. Bantu kita profrek. Jelaskan apakah tapi tadi pagi sudah sempat jelasin juga belum? Saya itu tadi pagi ikut teman-teman. Cuman sekitar jam setengah 8-an itu saya live duluan. Iya, Live lihat duluan. lihat Karena hijau mm, biru-biru ya. bukan. Nah, jujur malah oke, sudah 1,3 200% saya plus duluan ya di next target sampai DP. Happy cuan lagi teman-teman. Pagi pagi siang kasih panen cuan kita. Dah, dah. Ah, Belum pakai musik. Ini kalau pakai musik terbang jauh nih mungkin. Saya setelin biar terbang Saya jauh. hold Buat yang hold biar terbang enam jauh. ribu. Ayo semangat semangat hold 6.000-nya saya dukung. Saya sampai 6.000 pokoknya. ACC, ACC, ATC kan? ACC bos. pasukan gold 9.000 dong. Wah ini. MC Depo lagi, udah janji stop tapi balik lagi.
bilang uji iman, deposit lagi bilang terakhir, besok pagi malah transfer sendiri. MC depo lagi, katanya tobat tapi bui lagi, market tertraksi hati tersakiti, tapi entah kenapa rindu entry. Trader sejati bukan yang kaya. Ini pada bilang kedinginan teman-teman. Padahal saya keringetan ini. Serius. Dingin ya? Oh enggak kedinginan. Panas udah jadi. Pagi kenyang, siang kenyang. Amin. Malamnya juga kita bisa kenyang ya. Malamnya anget. Malamnya. Wah ini cari anget-anget. Wedangan, kalau Solo itu wedangan. Ya malam. Pagi kenyang, siang kenyang, malam kayang. Macam apa coba ini? Maksudnya olahraga itu kayang. Turu. Nah, malamnya tidur, betul banget. Kalau enggak, berendam air panas kayaknya enak banget ya. Pagi Pangli. siang udah capek-capek kan. Kita ke Borobudur, Pangli. Borobudur, nah ngapain dulu Selatannya, Borobudur? di selatannya itu ada kan permandian air panas 24 jam. Wah, itu Saya kadang menarik berangkat itu. tuh berangkat jam 10 Hotel malam gitu kan. Borobudur, Jam bose. 10 malam, nah nanti balik jam 1 pagi gitu. Nah, Seger. Jos. menarik tuh. Sayangnya kalau ngajak saya, anak istri ikut. Oh. Ini saya sudah di fase tidak punya waktu sendiri, teman-teman. Bose. Sudah tidak berkelana seperti dulu. Ya gimana? Bisa nggak akun USD itu dirubah ke IDR atau buat akun baru? Akun walletnya atau akun apanya nih? Akun tradernya. Kalau akun tradingnya buat baru aja, buat akun baru tambahan aja, betul, buat baru aja, karena tidak bisa dipindah kalau mata uang, termasuk wallet ya. Nah, tadi kalau tanya wallet, pernah ada yang tanya tuh ke HFM, kita pernah follow up juga nggak bisa. Jadi kalau teman-teman pilihnya memang dari awal, seingat saya bisa pilih juga kan, antara di walletnya itu mau USD, IDR atau apa tuh, atau Euro kalau nggak salah, ada 3 pilihan. Nah itu kalau udah pilih tidak bisa diganti. Jadi akan selalu IDR atau USD di situ. Gitu. Coba lah. Ayo anak istri ikut, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ikut. Mantap. Ini ya yang pemandian panas itu ya, menarik sih. Itu soalnya Sempet beberapa kali lewat di Instagram, di saya jarang TikTokan sih, Instagram. Sering lewat di Instagram. Pingin saya di kayak tengah hutan itu ya, ada pemandian air panasnya. ya itu ada 3 kolam. atau 4 kolam gede. Nah, itu ada kolamnya tuh. Pingin ke sana ya. Bukan Gucci beda cerita itu. Gucci. Ayo kalau Gucci, ayo mau ngapain ke Di- Gucci, ayo. Dikira ikan weh, dalam mandinya dalam guci. Berendamnya di dalam guci. Masih kuat naik nih teman-teman. Masih naik-naik ke puncak gunung dia. Double top. Ojo. Wih, jangan double top. Ya ini iseng banget ini yang udah TP duluan ini. Double top turun dulu. Wah, apa jahat ya. Kepencet tadi bose. Nah, Kepencet close order. Jadinya Kepencet close. semua close. ya disyukuri. Saya udah close juga, Disyukuri. Entry lagi kah? Saya belum entry lagi. Masih hold dari 4040. Nah, ini yang masih hold dari 4040
ikut live trade-nya pasti mencari keyakinan ini. Mena- Menambah validasi dan mencari keyakinan. Iya, ya ini itu akunnya Profrek itu. Itu Profrek itu. NS Track itu Profrek. Kadang Profrek, kadang saya ya. Tapi itu akun resmi, teman-teman. Kalau nggak resmi, saya lihat gini pasti sudah saya kick. Kalau bukan dari tim NS lo ya. Malah nanti jadi tanda tanya teman-teman nanti. Akun NS Street yang pegang bukan NS Street. Agak-agak galak soalnya adminnya. Oh, Saya pernah di-kick 1 kali. nah itu filter teman-teman. Jadi kita udah jalan banyak jalan sistem juga ya. Ya harap pengertiannya juga kalau itu. Admin cewek itu siapa Bang Liu? Udah jangan bahas itu. Lucunya yang oke istrinya bos ya. Dulu ya. Dulu. Itu Dulu Mami Salsa. Mami Salsa. Istrinya bos narko. Bukan. Bukan bos istrinya bos Ade. Bos narko dulu belum dulu bos narko belum nikah. Bos narko belum nikah. Dulu istri saya tuh masuk tim NS, teman-teman. Saya minta pensiun, udah di rumah aja. Ya, di rumah aja, Saya pensiunkan dini. Cinta bersemi di NS Strip. Ya sekarang pun belum nikah, bos narko belum nikah. Ketemunya di NS betul. Saya ketemu jodohnya di NS. Tunggu teman-teman, ini suara hujan. Wah, ini lagi mandi seru ini kayaknya nih, mandi air hangat. Oh, bukan ini yang saya lihat kolam air hangatnya, ada lagi. Yang soalnya Bang. Yang jadi mandi air hangatnya itu masih di ini alam terbuka gitu loh. Di mana ya itu ya? Daerah mana itu? Masih Jawa Tengah juga setahu saya. Enak itu. Aman jiwa ya. Itu enak teman-teman. Pingin ke sana saya. Kalau misalkan ada teman-teman yang dari sana mungkin boleh lah pas saya ke sana kita kayaknya Tegal. Boleh lah kita nongkrong bareng. Wah, kalau ke Tegal main ke Guci itu hati-hati, jangan belok-belok loh. Angetnya beda nanti. Oh Guci itu nama tempat ya. Saya pikir tadi Guci loh. Nama tempat. Oh ya itu ya, ke tempat itu. Oh. Ya itu pingin ke situ sih. Kalau saya jelas nggak mampir aneh-aneh sama anak istri. Profrek itu. Mampirnya cari anget-anget, cari gorengan. Nanti. Tegal ada, Purwokerto ada. Nah ini. Papa buka chart, mama buka mall. Papa fokus chart, mama fokus haul. Papa bilang Rit, bukan tutus. yang penting U-nya nggak lo ganti I aja sih. Aku close di toko Papa trading, mama shopping. Dua dunia tapi tetap sinking. Papa ngitung pips, mama ngitung diskon. Ini kalau saya mau entry lagi ini saya berencana tunggu koreksi. Cuman mungkin agak lama ya koreksinya dia. Jangan koreksi dulu, langsung ke TP dulu. Nih, doa-doa teman-teman yang masih hold ini. Jangan koreksi, TP langsung aja. TP dulu. Swipe lancar. Papa floating merah, mama bilang santai. Selama profit bulan depan, aku belanja lagi say. Papa profit, mama orbit. Papa bui, mama buy. Papa sell, mama shellac nails. Dua-duanya Zona re-entry
Hmm, kalau saya belum ya. Kalau saya antara tunggu konfirmasi naik dulu atau dia turun agak jauh sekalian. Karena ini ya, karena ini. Saya jelaskan nih. Dia kan mulai naik dari sini, teman. Ini yang saya tandai level-level support nih. Nah, teman-teman lihat nggak apa yang berbeda di kondisi sekarang ini? Kelihatan nggak apa yang berbeda? Kenapa saya belum, kalau area-area entry saya belum bilang ini area-area entry yang bagus. Oh, Range-nya jelas. mengecil, betul Jaraknya banget. semakin sempit itu. Nah, jaraknya semakin sempit. Ini kondisi yang dia jauh, naik jauh, naik jauh. Nah, ini tuh udah kayak gini dan ini masih running loh ya. Masih running. Jadi ini momen-momen ya bisa dibilang kalau satu momen kenaikan nih, ini momennya mulai melemah. Dalam artian kayak tadi lah. Kayak tadi kan juga tidak ini, teman-teman. Nih. Ini kan juga nggak naik satu gerakan dia. Ini nggak naik satu gerakan, ada koreksinya dulu, dia naik pelan-pelan, koreksi dulu, baru naik lagi kan. Nah, ini yang saya cari ya, momen dia koreksi dulu. Atau kalau memang masih kuat naik ya, dia akan ini kan masih cenderung sideways nih. Dia akan naik lagi, mungkin kita mau buy masih oke lah. 466 bos sih. 466. 4066. 4066 ya, ini kan di area ini. Iya. Support. Tembus di bawah koreksi berarti. Ya, Kalau masih mantul bisa berarti sideways. Kalau bisa saya sih koreksi. gitu. Betul. Ya, mirip-mirip. Analisa saya juga mirip-mirip. 4066 ini level cukup penting. Ya, selama kita pantau ini masih naik terus ya, momennya masih kuat naik. Cuman nah ini yang disebut price action, kemarin ada yang tanya kan. Price action itu bisa dijelaskan, bisa kita pelajari. Nah, ini price actionnya mulai ada tanda-tanda ini, risknya mengecil, jaraknya nggak terlalu jauh. Dia banyak sideways-nya. Di sini malah sideways. Sebelum-sebelumnya kan dia sentuh support, ya sideways nggak lama naik, mantul naik, ya turun dia langsung mantul naik lagi. Nah, ini sideways. Jadi kalaupun mau buy ya biasanya momen seperti ini kita manfaatkan buy berdasarkan breakout. Betul. Karena supportnya makin Tuh. mendekat dengan support sebelumnya gitu. Betul. Resisten masih oke lah, masih terjaga dia. Naik sini, ini juga mulai mengecil. Jadi kangen Baik. Ya. Kalau hold sih masih oke-oke aja ya, tapi kalau baru mau buy mungkin saya akan tunggu breakout dulu. breakout masuk Nah, SL di SL di yang sini bawah itu dekat ya. aja, ya. Yang ini kan. Boleh lah, iya ya, ambil di sini aja SL-nya. Kang Li udah mindahin dana belum? Pindah dulu itu. Pindah dulu. Iya, masih 900 Bentar. itu. Ini mau breakout. Jadi breakout saya ambil baru pindah dulu. Oh ya, saya ambil lagi. Saya ambil lagi, SL-nya pendek aja. SL SL-nya di sini aja. 37 37. Gede berapa? 4066 4066 80. Yang tadi saya hapus ya, yang tadi saya hapus dulu. Nah, 4066. Mau double top tuh bos sih. Wah, jangan dulu. Jangan put bos put wedding jangan. Saya nggak entry dulu. Ya mas. Siap. Cenayang saya bukan. Ya jangan anu dulu, jangan double top dulu. Untuk siang ini menjadi ini kata-kata haram ini. Double top ya.
Tidak ada pola double top siang ini. Yang ada double bottom. Mau, mau dia stop apapun, pokoknya lihatnya double bottom aja. Ya Oke, saya Mbak, doakan tuh kalau misalnya anu ya pindah dan paling enggak ascending lah. nah, Nah, pokoknya naik aja. pokoknya naik goalsnya tuh naik ke atas. Naik naik ke puncak gunung, guys. Tunggu, ini saya baru mau pindah dana ini. Pindah dana dulu. Pindah berarti kita pindah. Jangan ke wallet saya loh, Pangli. Nggak enak Wah, nanti. andaikan itu bisa terjadi, sayangnya tidak bisa. Sayangnya tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin salah sasaran. Kita tambah kecil-kecil, kecil-kecilan dulu. Turun tambah lagi, turun tambah lagi. TP-nya SL-nya ini ya di Wis saya nganu 406680 Bu. bisa dijaga di situ. TP-nya ini SL. TP-nya sini sekalian. Nah, kalau memang masih kuat naik dia dia akan ke sana. Acuan kalau mau ini ya acuan SL Plus-nya di area ini aja 4074. Nanti kalau sudah memasuki 4074 kita bisa pertimbangan untuk SL Plus gitu aja. 4129. 4129 apanya ini? TP-nya 4129 TP jauhnya ya. Berharap harga naiknya ke situ. Cuman ini saya pasangnya di 4078 ya 4078 lah. 4078 nih oke. 4078. Dia malah koreksi turun ini. Macam mana nih? Cenayang, cenayang. Sih ya ini. Iya kan? Ini Ya yang kan, tadi bilang-bilang ini loh. double top. Ups, sorry guys. Double bottom bukan double top. Double bottom ini. Saya udah kebuang sebagian loh ini. Nah, nggak apa-apa. Nanti kalau naik tambah lagi. Toh, masih turun. Naik. Masih tertahan dia, masih tertahan. Gak tembus-tembus ya. Jatuhnya sideways kalau saya baru. Naik ini mau double bottom ini. Teman-teman nggak lihat toh. Ini double bottomnya ini loh. Nah, ini double Cas, bottom ini. cas, Ah, cas. double bottom ini naik nih. Triple triple bottom. Ya, gimana caranya coba bottom di atas itu. Double bottom Pangli pakai tik tapi. Nah, aduh. Pakai tik ya. Pakai tik chart. View market. Tik chart. Tik chartnya naik teman-teman. Wah, ini double bottom ini. Oh Tik ya chart guys, ini ada yang info disebut tik chart. guys. Info apa ini? Buat teman-teman yang pakai trading view itu ada kompetisi tuh, ikut aja tuh gratisan. Nah, Slip itu lumayan. Siapa tahu lumayan. tembus
Berapa 250 sedunia kan. Iya, all in buy aja. Siapa tahu ke 6.000 teman-teman. Siapa tahu tembus ke 6.000. Ya namanya kompetisi tak rasa dapat hadiah sih teman-teman. Pangli mau tanya Pangli. Iya gimana? Pangli memang. Itu hadiahnya kok belum ya yang emas batangan itu? Kok belum? Belum ada Kok belum ya? pengumumannya ya? Atau memang Pangli sudah dapat ya yang 15.000 itu? Belum dapat. Belum dapat teman-teman. Saya dapat dapat 15.000 nih. Saya saya jajanin pentol satu-satu di sini, satu orang. Saya tunggu traktirannya berarti nih Pangli kalau 15 ribunya Pangli. Ya ya diaminin dulu 15.000. Yang menang cuma satu orang. Yang ikutan kan Amin, banyak amin. pasti. Tiketnya kan banyak. Nih, nanti kalau Pangli Amin. menang, kita main ke Solo, ditraktir Pangli dari pagi sampai malam itu, guys. Ingat itu. Wah ini. Kenyataan bos deh. Di Solo nggak kayak di Bali ya. Ada Pak kalau mau party bisa dari pagi sampai malam. Di Solo mana ada teman-teman party pagi-pagi gerbek. Bali Bahaya. juga nggak ada bos deh yang 24 jam. Nggak ada ya. Nah Bali aja nggak ada loh. Oh betul kan double bottom kan, bukan double top ini. Pada betul, Harusnya mau naik lumayan ini. naik itu. Lihat aja. Iya. Ber. Penta bottom. Oh dia mulai naik. Tunggu breakout. Naik lagi. Tambah lagi. Tidak sampai SL. Naik lagi. Nah breakout saya tambah lagi nih. Tambah lagi. Langsung naik. Timur Pasar Gede. Oh, pasar gede. Enak kuwi pasar gede ono R. apa jenenge dawet Marta apa? Dinata. Marta Dinata. Marta Dinata itu apa ya? Kok pernah denger ya? Nama jalan ya, Solo ya. Oh, nama jalan. Tapi enggak, tapi kayaknya ada ini juga ya, makanan apa? Hah? Maranata. Maranata. Oh, Maranata ya. Oh, mau Maranata. Kamu makanya kok Sate Marta Dina. Maranata. Tapi non halal, teman-teman. Jangan. Fix double bottom. Nah, fix double bottom fix. Harga naik. Teman-teman ya, Panglima dilawan. Terawangannya Pangli hebat banget. Iya, Panglima dilawan. Eh, eh. Aduh, jangan gitu teman-teman. Nanti malah balik arah kena mental saya teman-teman. Gak, gak jadi double bottom, saya gak jadi peramal ini. Jangan. Nggak, bukan begitu. Ya ini kita kan sering sharingkan juga caranya, alasannya, ilmunya, kenapa SL di sini, kenapa dia turun nggak kena. Nah, kalau kalau kena SL memang kuat turun, ya itu kan ada semua. Bukan bukan Sembahyang. hasil bola ajaib. Ini hasil analisa ya. Lah terawangan CTA beda ya. Ya ada pengalaman yang berbicara ya. Mungkin sedikit beda lah. Tapi sebenarnya kalau sertifikat mau teman-teman punya nggak punya ya kalau bisa trading nggak masalah, tidak masalah. Kalau saya kan jujur aja saya pernah saat itu penasaran gitu loh. Eh, kalau di Indonesia itu kita bicara analisa standarnya seperti apa? Standarnya seperti apa atau ada nggak pengetahuan atau ilmu apa lagi nih di dunia trading yang saya belum ketahui? Saya kepo di situ. Makanya ngambil CTA kan. Tapi ya Itu sama aja. sekolahnya di mana ya Nggak, Pangli ya? Kalau nggak, sekolah CTA-nya di mana ya? kalau sekolahnya nggak ada sih. Itu lebih ke Sertifikasi itu. pelatihan ya sertifikasi. Tidak ada sekolahnya. Fungsinya apa? CTA itu Certificate Technical Analysis. Jadi kita itu tersertificate
tervalidasi atau tersertifikasi kalau terbukti lah versinya Indonesia kita punya CTA itu kita terbukti bisa analisa teknikal Ya, secara sah, secara resmi. Nah, kalau trader sih perlu nggak perlu menurut saya. Kalau saya dulu tujuannya kepo. Saya bisa nggak dapat pertama itu. Terus standarnya di Indonesia itu seperti apa? Sama ada pengetahuan apa lagi yang saya belum tahu. Itu tujuan saya cari sertifikasi dulu. Nah, dulu itu seingat saya satu paket ya, mungkin sekitar 10 juta mungkin. 10 sampai sampai 12 ya, saya agak lupa. iya kisaran segitu. Ya, sekisaran segitu, saya agak lupa. Udah lama teman-teman. Udah lama dan Aku kayaknya saya nggak perpanjang lagi. Sertifikasinya itu kan ada masa aktifnya juga. Bisa kayak SIM ya, kayak SIM. Bisa diperpanjang, bisa enggak gitu. Karena ya setelah setelah tadi dipikir-pikir kalau kalau kita trading kayak gini kan ya bangun tidur ya tadi saya bangun tidur nggak pakai baju. Ini baru baru bangun tidur. Lihat ada peluang buy juga nggak perlu pakai sertifikasi gitu loh. Nggak masalah, bisa-bisa aja. Nah, Yang mau teman-teman tahu siapa nih tahu masalah mau itu bos. nganu ikut pelatihan kan nanti langsung daftar jadi tim trading di NS gitu loh guys. Wah, itu. Nah, itu Pa- maunya gitu, Loker makanya loker. mau tanya gitu ya. Ya kan? Pasir Padahal dikit ya. padahal tim tradingnya NS tidak ada yang punya sertifikasi. Jadi kita tidak lihat by sertifikasi teman-teman. Cuman nanti ya kita ibaratnya ada uji diuji dulu lah. Kalau memang layak ya nggak masalah. Tidak harus yang pegang sertifikasi CTA gitu nggak harus juga. Berarti ambil anu aja ya, privat mentoring aja ya. Nah, itu bisa juga. Yang udah ambil juga Sudah ya 3 kali. gimana? Wah, sudah 3 kali. Nah, yang udah ambil ya tinggal lihat lowongan ini. Pendekar lilin masih untuk saat ini sih jujur kita belum belum kepikiran untuk nambah tim trading sih teman-teman. Nggak penting pegang sertifikasi, yang penting pegang KBCA. Ya, wah ya itu pelanggaran Anggaran KBCA. itu. Pelanggaran, Prit. pelanggaran teman-teman. Tidak seperti itu konsepnya ya. Guyon. CTA, CSA, CFP, CFA, macam-macam. Saya jujur ya, ini sharing-sharing ya. Saya jujur terakhir itu malah penasaran sama yang eh, CFA kalau nggak salah, Certificate Susah Pangli. Fundamental, Oh, kok Certificate Fundamental fundamental Analysis kan. financial analysis. Oh, Financial Analysis ya. Ada kok, saya pernah tahu ada yang Fundamental Fundamental juga ada. Analysis. Nah, saya justru penasaran yang itu. Tapi tapi eh, banyak pembahasannya itu ke saham. Saya nggak pakai gitu loh. Jadi apa ya? Ya oke lah kita mempelajari hal baru. Cuman fokus saya nggak di situ. Jadi saya kayak ya bikin bikin maju mundur. Jadi nggak begitu tertarik. Muspro. Iya. Proflek. Nah kalau kalau Profrek mungkin loh bukan bukan gini teman-teman. Bukan bukan masalah siap gini gini. Ilmunya, isinya. Kalau saya telusuri itu kebanyakan bahasnya itu saham, bukan bukan yang bukan yang ini, bukan yang apa trading forex gitu loh, bukan yang mungkin lebih ke ekonomi global. Setahu saya nih, setahu saya. Jadi kebanyakan itu membahasnya basicnya itu berangkat dari saham, persahaman, saham Indo, saham luar mungkin. Ada Ya, kan yang lagi ngehits itu yang di mana Instagram itu yang membahas saham itu kan model kayak seminar tapi dia ya. Biasanya membuka kelas untuk seminar itu kan. Itu kalau yang saya pelajari sih yang itu, yang saham itu. Seperti itu sih, Pangli. nah, kalau kalau saham sebenarnya banyak, saham Banyak saham sebenarnya itu banyak. pengantara Mm-mm. efek itu. Saham sebenarnya banyak. Cuman saya penasaran sih memang sama fundamental. Saya itu jujur ya teman-teman ya, penasaran cara penerapannya. Penerapannya untuk trading tuh gimana gitu loh. Eh, karena karena ini ada Profrek. Kita sering sharing. Saya sering mendengarkan Profrek. Saya sering mendengarkan dan melihat Profrek juga mencari referensi. Tapi saya belum bisa menerapkan data-data itu untuk trading itu gimana ngolahnya itu saya belum belum dapat.
Makanya saya pernah mendalami nih, tidak saya lanjutkan. Akhirnya akhirnya fokusnya ke teknikal. Nah, itu kalau kalau memang kita bisa manfaatkan itu menurut saya oke banget. Oke banget. Karena gimana sampai sekarang pun saya jujur masih masih penasaran tuh, masih PR nih. Gimana caranya memanfaatkan ini gitu. Kayaknya menarik ini. Ospek dulu nih. Ya itu. Ini berarti kalau Profrek lebih dari Panglima sama Pendekar narko dong. Soalnya punya gelar profesor. Nah, itu ilmu pengetahuannya lebih lebih luas, teman-teman. Makanya kita kita sebut prof ya, profesor. Semoga semoga uh, semoga Bos Enes menjadi dosen. Amin, 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 amin. Semoga bisa lebih ke ini sih. Semoga bisa ya bermanfaat, kasih kasih berbagi, sharing ilmu ke teman-teman lah, ilmu pengalaman gitu. Makanya kalau pas serius nih, pas fokus bahas materi ya fokus dulu. Jangan dipleset-plesetin, malah bingung nanti. Nanti siapa tahu Enes ada lini baru nanti. Lini apa itu? Ya bisa lari ke saham mungkin atau apa kan kembang lab Oh kepakan ya, saya apa bisa juga, gitu kan. bisa juga. Bisa Ya. juga kan itu buat jangka panjangnya kan menarik ya. Saham luar ya. Saham luar, saham luar. Saham itu. Ya kita kita bahas, cuman memang belum fokusnya di situ sih. Kan kalau Ya siapa masih tahu nambah orang kan nanti kan oprek-oprek gitulah. kode keras ini. Ini fokusnya belum ke saham. Ini fokusnya masih nungguin gold ke 6.000 ini. Yang terutama yang ngeholdnya dari 3.000, dari 4.000 ini. Jadi ke enam Apalagi ribu tak? jauh jadi, tunggu dulu. Ini ini masih dalam pemantauan ini, masih kita pantau ini. Pantau ketat ini. OTW 6.000. OTW 6.000 ini. 6.000. Oke, running 300. Oh, ya ini. Ada 300% Bang Li. 300. 300%, justru 300% itu yang mengerikan. Tinggal modalnya berapa? Modalnya kalau $1 juta kan 300%, $3 juta tuh. Justru Amin, itu amin, yang amin. mengerikan itu. Semoga bisa seperti itu. Amin, amin. Kita amini. Hal-hal baik kita amini, teman-teman. Nah, makanya tadi ada yang bilang double top. Kita tidak amini. Kita mengamini double bottom aja ini. Harga naik, amin. Gitu. Wah, running 1000%. Loh, power of akun sen itu juga jangan diremehkan. Lot Jangan main-main. 0,01 akun sen itu jangan diremehkan loh teman-teman. Jangan main-main guys, akun sen guys. Akun sen juga bisa $1 juta. $1 juta sen itu juga wah, berapa itu nilainya? Nah, 1000%-nya kan jangan tanya itu. Nah, paling bener ini saya cuan banyak. Udah tidak tidak sebut persentase, saya cuan banyak. Paling benar tuh target per hari itu tercukupi. Nah, bisa beli kopi, bisa beli bek guling, enak dah. Enak dah itu. Beli Beli pampers anak-anak, buat anak, beli kasih pampers, beli susu. kasih uang jajan untuk istri. Yang istri ya nggak usah kasih uang jajan untuk suaminya, biar cari sendiri. Siapa tahu ada ini ya ibu-ibu di sini ya nyari uang jajan sendiri. Kalau dapet ya nggak usah buat suaminya. Suaminya suruh cari sendiri. Pak Dewi. Iya. Kalau yang kalau yang ibu-ibu trading Pak Dewi hasilnya. Nah, papa trading, mama shopping. Mama trading, yang shopping ya mamanya juga. Mama trading sambil shopping. Iya. Mama trading, mama shopping. Papa trading, mama shopping.
Mama trading, mama shopping, papa jaga anak di rumah. Nah, wah ini curhat ini. Kalau udah kayak seperti ini curhat ini. Papanya bagian jaga lilin bosku. Pas trading, mama shopping, sama-sama kuan, sama-sama smiling. Papa cari Berasa kesindir kan? Gucci. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau saya gitu teman-teman. Ini sebenarnya istri saya itu kadang-kadang trading ya. Kalau pas trading ada hasil itu ya buat sendiri. Saya nggak kebagian, nggak pernah kebagian saya. Paling ditraktir makan soto, itu pun saya yang minta. Traktir gantian gitu. Nanti kalau papanya dapat, ayo pak, stick di Iya. sana baru itu. Nah Coba itu, yuk. itu udah pajak wajib itu. Pakem, ya itu pakem itu. Mah uang bensin mah. Oke teman-teman, TP lagi ya. Yang kedua TP lagi. Sayangnya saya ada kebuang dikit transaksinya, tapi no problem, nggak sampai SL, masih sesuai plan dan harga berhasil naik. Jadi happy cuan ya. SO-nya tadi itu ya. Ya SO-nya no Apa-apa. problem. Aman-aman. Man. Yang masih mau hold bisa SL Plus, bisa sambil hold sampai ke 4078. Suami ya, semua uang adalah milik istri. Tapi uang istri bukan untuk suami. Betul. Saya orang pertama yang membetulkan itu. Tapi nggak apa-apa ya, kita sebagai suami harus ikhlas juga teman-teman. Itu. Mengutamakan anak istri kalau saya. Moto saya. Oh, jangan kenceng-kenceng. Oke, tenang. Jangan teriak profit teman-teman. Profit ya, kita TP profit gitu. Nah kalau teriak profit, nah ini yang bapak-bapak tradingnya ditemenin istri denger bahaya. Bisik saja guys. Bisik saja. Ditodong nanti. Loh, bukannya profit tadi kamu. Ya itu. Untung nanti. Bisik-bisik aja. Permisi bose. Boleh Ya nggak? gimana? Boleh. Ini Gimana? posisinya masih bisa buat entry nggak? Kalau baru mau entry, mending jangan. Jangan dulu ya. Ya. Alasannya kenapa? Alasannya gini. Kalau misalkan sekarang baru mau masuk nih di sini, kan baru Iya. aja buy. Nah, resikonya gimana? Itu yang dipertanyakan kan? Oh iya. Nah, kalau kita misalkan nih, ini buat teman-teman yang baru mau masuk ketika udah telat ya. Kalau masih di level-level yang sama, ini masih oke. Tapi kalau misalkan ini bahkan sudah sampai target pertamanya baru mau entry. Nah, jarak resikonya ini loh. Kan jadi lebar banget gitu. Jadi nggak bagus. Kalaupun misalkan mikirnya SL-nya pendek aja misalkan. Nah, ini kan berarti trading plan-nya jadi beda. Beda dengan yang saya ambil atau yang teman-teman ambil mungkin. SL-nya jadi tipis misalkan. TP-nya sama gitu. Ya, ini jadi trading plan-nya jadi beda dan menurut saya ya kurang bagus juga. Bisa jadi turun dulu kena SL baru naik. Nah, kita yang entry dari bawah-bawah bisa hold. Tapi teman-teman yang baru mau entry, ya ini resikonya kena SL dulu baru naik misalkan. Ada resiko itu. Atau kalau mau pakai trading plan yang sama, ya jarak SL-nya kan jadi jauh. Jarak TP-nya jadi pendek kan. Nah, jadi nggak worth it untuk diambil sih. Nih. Ya, yang paling ideal atau paling oke ya di kondisi ini.
Oke, Ya, terima teman-teman kasih kita Bos. TP. Kita TP siap sama-sama. Saya TP. Saya close. Sudah masuk target. Oke, Oke, ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya mungkin cukup seperti itu teman-teman siang ini. Oh iya, aku sama mau Bos tanya. Kita full senyum. Cari kopi dulu habis ini Cari saya. kopi dulu. Hmm, Asik. siap. Tadi Prof udah bahas kan belum? Yang government shutdown, Boleh, perkembangannya Prof. gimana? Ya, boleh, Prof. Oke, Dilanjut, makasih Prof. Bos ya. Hari ini Terima kasih Bos. besok lagi. Thank Alhamdulillah. you. Sama-sama. Thank you juga, teman-teman. Belum Have belum a safe trip. selesai loh. Belum Safe trip. selesai loh, belum selesai loh. Dari saya udah cukup dulu. Dua peluang TP. Kita dua peluang TP panjang. Nah, mungkin dari Prof Rek mau nambahkan dulu. Boleh, Prof, sebelum diakhiri. Oke, temen-temen ini udah pada itu udah pada mau kayang. Kacau, kacau. Kacau, kacau. Aduh, aduh. Oke, oke. Tadi sempat saya singgung sih sebentar ya. Jadi, Bos Adikus barusan bertanya untuk US government shutdown seperti apa. Nah, ini saya akan coba bantu update teman-teman. Nah, ini saya akan coba share screen ya. Ini tuh udah mulai masuk ke hari ke-40 nih. Ini kelihatan ya, sudah 40 hari lebih 2 jam 35 menit. Dan ya belum tahu ini mau sampai kapan akan berakhir, teman. Kalau di grup tadi saya sempat share ya, saya sempat dapat ini apa semacam tweetnya Paman Trump. Ya, dia mengkonfrontasi ini oposisi dari Partai Demokrat. Kesannya kayak nyalain gitu. Nah, itu kan membuat tensi apa di Kongres makin ini ya, makin panas. Makanya saya sampaikan tadi pagi. Teman-teman yang ikut pagi tadi masih ingat harusnya saya bilang waktu pendekar ikut entry buy terus sempet tanya ini gimana Prof masih bisa naik nggak kira-kira. Saya bilang ya saya merasa dengan kondisi shutdown yang sudah 40 hari 40 malam lebih dari puasanya ini ya puasanya orang Kristen ya 40 hari 40 malam belum belum selesai ini akan memicu kekhawatiran ya. Ya saya pun juga langsung ini mikir mikir jelek ini ada apa nih kok nggak segera segera deal segera clear. Ya sesimpel ketika ada kekhawatiran rasa was-was yang naik ya banyak orang banyak investor ya di Amerika sana akan mulai mengalihkan asetnya ke salah satunya ke gold. Nah itu ya jadi kalau lihat dampaknya terkait government shutdown ini ya ke situ. Tentu juga dampak turunannya adalah data-data ini ekonomi yang dari pemerintah teman-teman kita masih belum bisa lihat nih dari apa contoh kayak NFP dari BLS ya. NFP, CPI, CPI aja saya nggak tahu nih nanti akhir bulan ini apakah jadi dirilis atau enggak nih. Kalau di sini kan terteranya sih ya ini kalender juga pasif sih. Ini belum diupdate sama pihaknya BLS teman-teman. Coba ini kalau kita klik gitu ada info baru nggak? Iya mas, Prof, announcement berarti gimana bisa gimana? all time high lagi ya? Kira-kiranya mengejar all Ah, time high kemarin ya? Atau gimana ya? nah itu. Jadi kalau kita bicara ke pergerakan gold, apakah bisa ke all time high lagi atau enggak? Saya menilai bisa-bisa aja, ya bisa-bisa aja. Tapi teman-teman juga tetap harus ini ya, jangan terus ya tadi itu hodl, hodl itu artinya hold uh, for dear life. Jadi apa naruh TP-nya terlalu ini ya, terlalu tinggi enggak lah. Kita realistis saja. Jadi yang tadi saya bilang 6.000 itu itu hanya untuk bercanda aja, teman. Bercanda dalam artian ya ini tetap harapannya ke sana, tapi nggak yang dalam waktu dekat. Jangan terus hari ini minggu depan minta ke 6.000. Nggak gitu juga ya. Tapi kalau kita bicara mungkin 2-3 tahun ke depan ya tetap ada possibility ke sana ya. Nah, jadi kembali ke gold ya. Bisa nggak KTH? Bisa. Bisa banget, bisa banget. Pendukungnya apa? Satu, ini government shutdown kalau nggak segera selesai bisa memboosting gold. Kedua, perang dagang. Ini kan US China kemarin sempat mereda nih, sempat sempat better nih, bagus nih. Kalau nanti suatu saat nanti ternyata ada pemicu lagi yang bikin panas lagi, ini bisa bikin goldnya makin naik, makin tinggi. Yang ketiga, Timur Tengah tuh masih kemarin ketutup beritain ya, berita tentang perang dagang. Ini kalau ternyata nanti perang Timur Tengah atau Rusia Ukraina makin panas lagi, itu juga bisa memboosting goldnya untuk naik lebih tinggi. Kalau kita bicara pemotongan suku bunga, menurut saya 2025 hanya ada satu kali lagi. Ini kita bisa cek ya, langsung saya perlihatkan.
di Fatwatch Tool ini. Nah ini sampai 2026 ya mungkin sekali akhir tahun ini akhir tahun akan ada pemotongan kemungkinan terus 2026 mungkin 2 kali. Ini pun masih bisa berubah teman-teman. Ya masih bisa berubah dan terminal rate-nya the Fed ini tadi pagi saya tunjukkan. Nah, itu kan di 3%. Ya kalau 2026 3,4 lah. Nah, jadi sebenarnya ini udah mulai masuk ke akhir ya. Kalau kita bicara 3,4% itu berarti di sini. Bentar, bentar. Nah, ini 3,4% di sini. Nih. Jadi bisa jadi 2026 hanya ada 1 kali pemotongan suku bunga. Ya ini kalau kalau bicara dampaknya ke gold, goldnya kalau kita hubungkan dengan suku bunga enggak, dia nggak akan naik lagi, harusnya turun, harusnya turun. Ya tapi kembali ya ada 3 faktor yang lainnya yang bisa memboosting gold. Tinggal kita update aja hari demi hari ada berita baru atau enggak, ada tensi atau rumor-rumor yang baru atau enggak yang bikin panas dan orang-orang terus mengamankan asetnya ke gold. Tapi kalau enggak ya udah nanti goldnya bisa turun lagi. Ya itu dari Berarti imbasnya saya. Bitcoin bisa terjun bebas ya, imbasnya. Ah, Nah, betul betul BTC. Saya pindah ke chart BTC dulu ya. Nah, ini kalau kita bicara ke BTC, saya menilainya gini, ini naiknya kemarin, thank you teman-teman di grup ya yang sudah aktif berdinamika, ngobrol. Ada yang share, Michael Saylor itu dia beli Bitcoin hari Sabtu atau Minggu, saya lupa. Ya, itu institusional buying berarti ya. Nah, itu bisa menarik retail memang, bisa bikin BTC-nya makin tinggi, betul. Terus yang kedua, eh, ada satu lagi, saya lupa kemarin. eh JP Morgan itu juga sempat beli BTC itu menarik harga untuk naik ke atas. Tapi kalau saya perhatikan ya teman, kita ke weekly ini. Nah, pergerakan BTC ini udah sampai ke resisten tren lainnya dan ini resisten kuat. Ada double top juga di weekly, ditambah ada divergence ya. Nah, ini divergence. Kita harus saya tampilkan dulu nih. Nah, kelihatan ya ada divergence kayak gini. Ini tanda-tanda ya tanda-tanda kalau BTC akan masuk mulai ke crypto winter. Cuman saya nggak bisa pastiin mulainya apakah minggu ini, minggu depan, bulan Desember atau Januari. Tapi besok data Januari 2026 tuh biasanya dia udah mulai turun. Nah, jadi ya monggo. Karena gini, kita nggak bisa memaksakan harus ngikut institusi terus. Mereka itu bukan trading ya, mereka beli Bitcoin untuk di hold jangka panjang sampai mungkin 5-10 tahun. Kita kalau mau kayak gitu ya jangan ini cara transaksinya jangan kayak orang trading. Nah, ini nih saya kasih insight juga teman-teman. Kalau trading tetap baik kasih TP, sell kasih TP, kasih SL gitu. Ya, itu tanggapan saya Bu Safin. Semoga bisa ini ya menjawab ya. BTC saya lihat secara jangka panjang ada potensi turun. Cuman Ya, momen terima saat ini kasih, memang Prof. dia oke sama-sama. Momen saat ini dia masih kuat naik. Saya tunggu aja di area abu-abu ini nih, kalau nggak berhasil break ya saya akan coba cari peluang sell atau kalau masih kuat naik ya ini sampai ke kota abu-abu yang atas. Mungkin sekitar 107, 108 ya di situ. Oh iya, kalau USDT nganu berapa Apa tuh? analisanya? USDT? Ah, Oh ini kalau kalau saya sih jarang USDT jarang dominan. ini sih. Enggak, bukan itu. USDT dominannya. Tikernya apa tikernya? Stikernya anu USDT titik D gitu aja. Cek D. Ah, Oh ini ya dominance ya. yes, that's right. Hmm, Itu kan polanya kan kebalik sama BTC soalnya. Kalau itu menguat BTC kan turun. kalau ini menguat berarti BTC turun gitu ya atau gimana? Ah, Oke, inverse ya berarti inverted ya sama BTC. inverse ya, bukan Eh, inches. saya mesti ini sih, mesti pelajari dulu sih bos, karena nggak pakai ini ya, Enggak, kalau nggak kalau pakai kalau ini Prof Rek lihat SDT. dari itu aja, itu gimana pandangan secara teknikalnya gitu gimana? Kalau teknikalnya singkatnya ini sih yang saya lihat, nah dia masih tertahan di sini. Kalau support mungkin saya akan menggambarnya cenderung ke garis lurus kayak gini ya. Nah ini, ya ini bisa menjadi pola apa ya? Kalau pola mungkin nggak terlalu sesuai, nggak terlalu tepat, tapi poinnya yang bisa kita lihat adalah dari sorry salah apa saya. Ini resistennya ini semakin rendah teman-teman, semakin turun. Kalau support bawah ini dia ditembus, ya dia akan turun. Berarti BTC naik gitu ya. Tapi sebaliknya kalau nanti ini udah mulai ada tanda-tanda ya, yang mana low-nya makin tinggi, berarti bisa gambar gini juga. Dia breakout yang atas,
ya berarti bisa menguat. Nah, ini bisa bisa lanjut menguat. Berarti BTC-nya turun. Ya kalau sesuai teori yang disampaikan Bosatikus ini benar ya berarti kalau dia breakout resisten lanjut menguat ya BTC akan turun Compare gitu. aja itu pakai BTC kan kelihatan. Di compare gitu ya. Sekilas aja. Tek. Hmm. Oke, coba ya saya kasih grayscale-nya saya pindah ke kiri. Oh ya, ya ini mirroring ya, mirroring berkebalikan. Ya, ya, ya. Oke, ini jadi insight baru nih. Tapi ngomong-ngomong soal USDT kan, setahu saya di Amerika sendiri sudah ada ini ya, sudah ada USDC juga sebagai apa namanya, bukan token siapa namanya? Ini yang untuk transaksi kripto tapi udah legal atau disahkan pemerintah. Nah, Oh saya iya. kurang tahu deh itu hubungannya dengan USDT dominance seperti apa. Tapi thank you loh ini insight-nya kayak gini. Oke, ya sudah menjawab ya, Bos Entikus ya. Sabun, sabun, sabun. Oke, siap, siap. Semoga BTC ke nol lumayan. BTC ke nol ini, wah ini perusahaan bangkrut teman-teman kalau ke nol ini. MSTR ya, contoh MicroStrategy ini. Yang kirim itu. Ini dia langsung PHK karyawan besar-besaran nanti nih. Michael Saylor langsung hilang. Iya, Michael Saylor langsung hilang. Ya, ya. Kalau tapi serius kalau turun gitu, saya ke depan ini sih mungkin ya nggak harus tahun depan, tapi intinya kalau dia turun-turun terus, saya nanti akan kepikiran kayak kayak dulu lagi ngikut bull run-nya ya, karena BTC ini menarik kalau udah bull run tuh nyenengin gitu. Tahun depan bisa lah ya, ya, ya. Semoga tahun depan beneran ini ya turun crypto winter. Pemilu US tuh udah lewat kemarin, masih ini 2000 berapa sih? 2025 ya. Pemilu US tuh 2028 kalau nggak salah kan 4 tahun sekali. Masih lama. Ya kalau boleh saran udah TP tahan dulu tangannya, nunggu ntar malam cari peluang, betul betul ya ntar malam cari peluang lagi bareng sama Pangli teman-teman. Ya bareng sama Pangli. Ini mau mau share screen, silahkan Pangli. Bisa ambil sel itu. Nggak, saya mau menanggapi justru tadi ada yang sharing kan. Mending nanti malam dulu, sabar dulu. Nah ini pas banget teman-teman kita TP, presisi banget ya. Kita TP harga turun. Nah sabar dulu. Udah saya cuma mau sharing ini. Sabar. Kira mau ngomong. Mantap, mantap, mantap. Nah, Tak kira main ngopo gitu ya. Dikira dia mau ngapain. Nah, itu namanya afirmasi, teman-teman. Afirmasi dari Panglima. Ya. Betul. Mengingatkan, Afirmasi. mengingatkan, reminder kalau Reminder. kalau ya bersyukurlah kita 2 kali entry TP ada koreksi, entry lagi TP lagi pas TP yang kedua kan TP cukup panjang ya. Kita dapat yang kedua TP koreksi. Ya ini udah sabar dulu nanti lagi gitu loh. Jangan diterus-terusin. Nah, itu afirmasi dari Panglima. Ini Udah penting 8 banget candle teman-teman supaya nggak gatel H1 hijau aja, terus tuh. supaya profit yang sudah dikumpulkan tidak menguap ya, menguap. Jarinya ini diistirahatkan dulu ya, jangan gatel untuk entry. Segera di Boleh WD dulu, segera di WD dulu aja, guys. ya, atau kalau nggak WD dulu, betul. Nah, sisakan modal. Nanti di manage lagi kalau mau entry secara mandiri nggak masalah, tidak ada yang melarang ya, tidak ada yang melarang. Ambil Gitu. ambil yang Ichinoku. Dari saya sudah cukup, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, bentar, ini ada pertanyaan Pangli. Pangli ambil yang Cimoku enggak? Nah, itu. Pangli tentu ambil itu. Ambil, ambil, ambil. Di ini aja teman-teman. Poinnya itu sebenarnya kan kalau dari ini ya kalau dari saya itu menyampaikannya teknikalnya itu kita punya data. Jadi sebenarnya cukup kuat nih teknikal. Kalau dari saya pribadi saya akan buka data aja kalau misalkan ada keraguan. Nah, yang penting adalah di manage. Kalau misalkan SL-nya panjang banget nih 10.000 poin, biasanya entry satu lot. Ya entry-nya jangan satu lot. 0,5, 0,6 disesuaikan aja gitu. Jadi jangan jangan apa? Jangan apa ya? Jangan ya tadi jangan jangan semua tuh tiap ada peluang di all in terus.
sayang nanti kalau ketika lipat, momennya nanti teman-teman udah balance-nya atau growth-nya udah bagus banget, ya akan tiba-tiba ke nol gitu. Itu kalau tidak di manage, segala sesuatunya nggak cuma di trading seperti itu. Yaitu masukan aja, masukan dari saya. Mereminder, kita saling reminder di sini. Saya pun tidak lepas dari apa tangan yang membara kepanasan, teman-teman. Itu fakta. Tidak ditutup-tutupi juga. Cuman kan begitu satu dua kali, nggak bener nih. Nah, kesadaran mungkin yang membedakan adalah kesadaran kita. Kesadaran kita ini kalau diterus-terusin nggak bener nih. Nah, stop. Nah, ini kan yang akhirnya membedakan yang satu mungkin diterus-terusin, yang satu ketika satu dua kali sudah merasa nggak bener, stop, bisa ngerim. Nah, ini nanti pasti hasilnya akan beda pasti. Ya, seperti itu mungkin eh, penutup dari saya seperti itu. Monggo Prof, dilanjut Prof. Oke, thank you banget Panglima ya, wejangan atau advice-nya buat kita semua. Saya akhiri teman-teman ya. Thank you banget yang sudah bergabung siang hari ini. Thank you juga yang sudah setia tadi pagi ikut, siang ikut, dan jangan lupa nanti malam kalau emang ada waktu bisa menyempatkan ikut lagi live trade-nya. Ya, ajak juga teman-teman yang mungkin selama ini tersesat, mungkin ya bingung mau tadi gimana ya bisa diarahkan untuk ikut live bareng sama NS. Ya, kami berdua, saya mewakili tim dari NS, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dulu sampai jumpa nanti malam. NS Trade, consistent in time, anywhere.